Bambang Pacul ketika di depan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani bertekad dengan pasukannya PDIP akan memenangkan Ganjar Mahfud. Rekan-rekan semua minta izin laporan kepada komandan kita. Kami report Mbak Puan atas perintah Ibu Ketua Umum melalui Mbak Puan Maharani, kami Jawa Tengah ditugaskan untuk menjaga kemenangan sekaligus memenangkan capres kita. Mbak Puan Maharani kepada kami memberikan kalender elektoral sekaligus aksi-aksi dalam kalender tersebut agar supaya match sampai ke puncak eskalasi pertempuran. Kita ulangi pernyataan Bambang Pacul ketika laporan kepada Puan Maharani dan Ganjar Pranowo terkait pemenangan Ganjar Pranowo. Tugaskan untuk menjaga kemenangan sekaligus memenangkan capres kita. Kita dengar ya, untuk memenangkan capres kita. Jadi tidak mengatakan capres Ganjar Mahfud atau capres kami, tetapi dia mengatakan capres kita. Berarti kita adalah ya semuanya, bukan hanya PDIP sendiri. Jadi boleh dikata Bambang Pacul sendiri tidak mengatakan capres Ganjar Mahfud dan mengatakan capres kita. Oleh karenanya, kelihatannya Bambang Pacul membebaskan kadernya untuk memilih capres kita. Ya terserah, capres Ganjar Mahfud boleh, Prabowo Gibran boleh, Anies pun boleh. Tetapi kelihatannya lebih cenderung Bambang Pacul memilih capres kita, yaitu Prabowo Subianto. Malam hari ini para bintang 2 seharusnya membawa 25, cukup 25 pasukannya. Dan hari ini dihitung 33.000. Jumlah pasukan bintang 3 dan 2. Itulah Bambang Pacul yang melaporkan kesiapan daripada pasukannya. Karena Bambang Pacul adalah merupakan tim pemenangan Ganjar Pranowo dan dia adalah merupakan Bapilu, Badan Pemenangan Pemilihan Umum PDIP. Ya, namun demikian berbeda ketika Bambang Pacul berada di hadapan Puan dan Ganjar Pranowo. Tetapi di total politik, Bambang Pacul membebaskan kader-kadernya untuk memilih siapapun yang disukai. Bambang. Pantesan Ganjar Mahfud kalah telak dengan Prabowo Gibran dikarenakan Bambang Pacul sebagai Bapilu PDIP malah membebaskan kepada warganya, kepada kader-kadernya untuk memilih siapapun. Bebas. Termasuk milih Prabowo Subianto dong. Udah kampanye aja. Kita nanti mau pilih siapa terserah Kiko. Gua gak seneng sama dia. Udah gak usah bicara gak senengnya. Kita yang penting yang baik ini mari kita coblos yang ini. Itu aja. Gak usah jelek-jelekin. Sesama anak bangsa nanti kau kecewa pula. Kemarin ribut sampai habis, tiba-tiba Pak Prabowo juga masuk menjadi Menhan. Tewas pula kau. Kata Caimin kemarin itu jatahku loh harusnya. Susah juga kalau Caimin jadi Menhan. Ya jadi Menhan. Gimana membayangkan Caimin jadi Menhan? Susah pula kan. Saya bayangkan Caimin jadi cawapres aja bingung. Saya ngomong jujur aja, kita kan kenal di Jogja sana dulu. Ini kan pasukan Jogja. Ini itu PMI itu. Juniornya Pak Pacul ya? Tahu, jujur saja. Korea lah. Bagaimana Ganjar tidak kalah
karena 33,7% pendukung PDIP di Jawa Timur mendukung Prabowo Subianto. Pantes saja Ganjar cuma 16%. PDIP Jawa Timur sebanyak 33,7% beralih dukungan ke Prabowo Subianto. Faktor Gibran Rakabuming Raka menjadi pemicu peralihan dukungan yang mayoritas gitu ya. loyalis Jokowi, dan selain itu berdasarkan survei dari Archi elektabilitas Prabowo Gibran ini paling tinggi pemirsa dari dua paslon pilpres yang ada mas saya. Yang lain yaitu 40,1%. Itulah faktanya bahwa orang-orang PD lebih memilih Prabowo Gibran dibandingkan dengan memilih Ganjar Mahfud. Ya, Ganjar Mahfud, apalagi Ganjar, terkenal dengan kata-kata kemblende, dan oleh karenanya Ganjar cuma ditulis hanya 16%. Tidak hanya Marwar Sirait, Effendi Simbolon adalah merupakan politisi PDIP juga mendukung Prabowo Subianto secara pribadi. Jelas tokoh-tokoh sudah berpaling kepada Prabowo Subianto. Makanya Megawati sudah tidak dipercayai oleh kader-kadernya. Sebenarnya kan pertanyaan saya pribadi. Sekali lagi kita mengundang Pak Prabowo bukan dalam kapasitas di luar daripada Menteri Pertahanan. Tapi calon-calon lain kan juga Pak Ganjar juga gubernur juga bisa sebagai ada di gubernur itu, apalagi Bapak kader dari Perjuangan itu juga akan diundang. Kalau Pak Ganjar kan sudah diputuskan diusung oleh PD Perjuangan, saya ada di sana. Ya, kita berharap beliau bertarung di dalam pilpres yang akan datang. Tapi tadi kan pertanyaannya kan pertanyaan saya pribadi, kepada saya pribadi. Saya secara jujur berharap Indonesia dinahkodai oleh pemimpin yang punya kehandalan. Otherwise kita akan menjadi porak-poranda kok. Negara yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo begitu besarnya aset bangsa, aset negara, aktiva negara. Tapi kemudian kita tidak mampu mengoptimalkan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tidak ada lagi kemudian yang kita stunting, kemiskinan, dan seterusnya. Negara yang tidak punya aset aktiva yang berupa aset sumber daya alam saja bisa maju. Korea Selatan, Jepang, dan seterusnya. Apalagi kita yang punya modal aktiva yang sangat besar. Itulah Effendi Simbolon yang lebih mendukung Prabowo Subianto dibandingkan dengan capres pilihan partainya sendiri, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Bukan hanya untuk kalangan atas saja, namun demikian kalangan bawah, masyarakat kecil, warga PDIP malah lebih memilih Prabowo Gibran. Selamat pagi Mas, selamat pagi. Pagi. Saya tim sesnya Prabowo. Kita ketemu pagi ini di Ramayana, Solo Tigo. Jenengan asmane siapa? Agus. Asli Salatiga. Masih apa ini? Sobi asli Salatiga. Tahun 2024 kita mau ada pilpres. Jenengan milih siapa? Gemoy. Prabowo. Gibran nomor 2. Harus menang. Untuk Salatiga. Terima kasih. Sukses. Pantasan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat telak pendapatan suaranya hanya 16% dikarenakan warga PDIP juga lebih memilih Prabowo Gibran dibandingkan dengan memilih dirinya. Kapok. Ya, warga PDIP ini mendukung Prabowo Gibran dikarenakan kecewa PDIP 10 tahun memimpin, petani ngeres dan minus ini katanya. Orang PDI itu takut kalau Prabowo jadi presiden karena takut dipunsi ABRI kembali, aturan tata cara pemerintahan zaman Pak Harto tumbuh kembali. Ini yang ditakuti. Nah, kaum koruptor takut dipegang, ditangkap, dimasukkan bui. Nah, tapi bagi orang yang cerdas, pola pikirnya tetap pilih Prabowo karena dipimpin PDI Perjuangan selama 2 periode ini. Petani ngenes minus, pedagang kolab.
Ya, itulah pendapat daripada seorang warga yang mengatakan lebih memilih Prabowo Subianto dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Dan terbukti kader dan simpatisan PDIP sebetulnya seharusnya mendukung Ganjar Pranowo. Namun demikian pada kenyataannya lebih memilih Gibran Prabowo. Hari ini kita telah mengambil sebuah pilihan bersejarah dengan keyakinan penuh sebagai kader dari simpatisan PDI Perjuangan, memberikan dukungan penuh kepada calon Presiden Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka untuk Pilpres 2024 mendatang. Pantas saja Ganjar Pranowo kalah telak. Orang-orang PDIP lebih mendukung Prabowo Gibran. Kenapa? Kau percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Percaya. Oke. Pak Mahfud. Ya, sebetulnya itu suaranya memang pas dikarenakan pada saat memberikan penilaian kepada Prabowo Subianto, Ganjar memberikan nilai 5 dan maksud saya, ya, Anies 11 dan Ganjar 5, betul ya. Jadi 16% itu adalah benar jumlah suara yang diberikan nilai dari Anies dan juga Ganjar, sehingga Ganjar hanya 16%. Begitu kira-kira Mas Bro. 16% saja berisiknya minta ampun. Itulah Ganjar. Kalian tahu nggak, suara 16% berisiknya minta ampun, kata netizen. Mohon maaf nih Pak, ini dia. Di video ini sebenarnya saya tidak akan membahas kenapa suara Pak Ganjar hanya 16%. Tapi yang akan saya bahas adalah kenapa beberapa netizen itu sampai ngomong seperti itu. Tapi sebenarnya saya juga nggak tega sama Pak Ganjar ketika ada netizen yang ngomong seperti itu. Nah sekarang kenapa sebagian netizen ngomong seperti itu? Ya alasan mereka sebenarnya cuma sudah capek dengan berbagai drama pemilu ini. Mulai dari tidak terima suaranya segitu, kemudian demo yang ada di jalan menjelek-jelekan Pak Jokowi, kemudian akan mendukung adanya hak angket DPR. Bahkan Pak Ganjar juga merekomendasikan adanya hak interpelasi kalau misalnya hak angket tidak bisa. Dan kalau memang sebenarnya ketika suatu paslon tidak terima suaranya segitu, sebenarnya tinggal bikin survei aja sendiri dan lihat hasilnya apakah suaranya benar-benar segitu. Tapi kalau memang semua upaya mulai dari hak angket, kemudian adanya isu pemakzulan Jokowi, itu hanya untuk ditujukan menutupi rasa malu akibat kekalahan, ya buat apa? Karena kalau memang capres itu benar-benar cinta kepada rakyat Indonesia, harusnya beliau-beliau ini mendukung adanya kedamaian. Kalian tahu nggak? Betul, kalau Ganjar Pranowo dan Anies lebih mendukung kedamaian, maka tidak perlu mengajukan gugatan-gugatan ke Mahkamah Konstitusi ataupun ke PT UN, dikarenakan pasti akan membuat gaduh negara dan pasti akan disepelekan dikarenakan kemenangan Prabowo Gibran itu sudah pasti dan bukan kaleng-kaleng. Mahkamah Konstitusi juga sudah menolak gugatan Ganjar Mahfud, maka mau kemana lagi? Udah terima saja demi ketenangan rakyat Indonesia ke depan.